Jadi nggak apa-apa sih kalau direktur nggak tahu juga apa masa nggak bisa gabung juga nggak apa-apa. Nah kita lempar aja nanti Bu Nur ke Mas Adrial. Kita kan belum pernah ngitung-ngitung yang gini, maunya dia apa? Ya, dia udah betul. Ya. Jangan jadi kita yang bingung. Ini loh. Maksudnya kesian Mbak Eca tuh Bu, sampai nggak mandi-mandi. Iya nanti. Maksudnya 3 hari nggak mandi biar tuh mereka Bu. yang menghitung aja. Iya, mereka yang penting ya. Ada 23.000 data Bu. Ya. Terus orang PT-nya ngisinya ngaco lagi. Nah nih Mas Adrial udah masuk nih. Siapa lagi yang belum masuk? Pranova mana? Oh iya, Mas Pranova. Biar sekalian. Enggak, terus izin Pak Direktur enggak Bu data ini? Kenapa? Bisa atau enggak? Karena data ini kan bisa enggak data ini kita pakai? Karena kan kayak kemarin aja kita tuh diprotes banyak loh Bu. Ini gimana sih program masih baru diluncurkan gitu. Banyak yang protes. IPB juga kayaknya kemarin ngomong gitu juga ya Mbak Eca ya? Iya Bu. Karena IPB kan itu udah jadi percontohan ya buat kita. Tapi ternyata setelah di klasterisasi itu mereka juga baru dikit Bu yang melaksanakan, belum banyak prodi yang melaksanakan. Iya. Nah, maksud saya tuh benar, rasanya kan mereka juga kan mungkin belum juga karena baru akan mulai ya, mereka juga pasti masih mencari pola dan sebagainya. Rasanya memang agak sulit kalau untuk semester ini. Betul. Ya, kalau misalnya untuk semester depan, mungkin mereka sudah punya pola yang mau mereka terapkan gitu. Walaupun memang sebenarnya kan kayak Merdeka Belajar atau misalnya dia ngambil mata kuliah di prodi lain, mungkin di beberapa perguruan tinggi kayak yang PTBA sih sudah melaksanakan walaupun memang jumlahnya masih sedikit. Itu kan informasinya dari mereka ya, memang agak sulit memang kalau semester ini Bu. Nah, datanya juga mungkin pasti nggak apa ya, belum sempurna lah. Iya. Tuh isiannya juga masih berantakan Bu, masih banyak yang belum paham. Kalau yang misalnya dia nggak paham, ada yang nanya, tapi kan ada juga yang pokoknya ngisi aja gitu kan. Kemarin tuh banyak juga yang nanya, sampai kadang saya kirimin panduan gitu ke mereka biar mereka baca. Saya gituin aja ke itu. Apa bisa dihubungin nggak? Oh bentar, tadi baru saya WA sih Bu, saya telepon dulu. Kalau Bapak takutnya yang sendiri kasihan. Bapak lagi di jalan ke Jogja tadi kata Mas Andre. Benar, sama Ibu ganggu lagi nanti. Gak apa-apa, kita ini aja brainstorming. Halo, Assalamualaikum Mas Nova. Iya, Mas ditunggu di room meeting Mas. Bu Suning gimana? Yang kemarin aku kirim ke WA, makanya WA. Biasa, Bu Suning bisa gabung? Iya baik Mas, iya Mas. Bu Suning katanya nyusul Bu. Nyusul. Sekarang masih ada acara lain katanya. Oh, sebenarnya bisa minta Mas Rudi nih, harusnya ikut Mbak kemarin. Oh gitu, oh baik. Iya, karena Mas Rudi itu dia membantu tempatnya Bu Cendariana untuk penilaian. Jadi sebetulnya bisa diundang kan juga Mas Rudi kan paham dengan pelaksanaan Merdeka Belajar juga terkait dengan aplikasi. Jadi sebenarnya bisa diminta masukan. Atau Pak Alim yang sudah menerapkan di IPB. Kemarin tempat Bu Cendariana juga yang ngerjain Mas Rudi. Karena kan kalau Mas Rudi bisa sekalian akses ke PD Dikti dengan Mas Nova. Itu yang dihitung apa Bu? Ya justru itu kita nanya sama Pak Mas Rudi. Siapa? Hah? Cuma kalau tempatnya Bu Ana kan memang sudah terus-menerus ya Bu ya. Ya sudah benar, bukan program baru kan. Bukan yang kita kan program baru. Terus perguruan tinggi juga masih cara membuat kriteria penilaian mungkin kan Mas Rudi udah paham Bu. Iya.
juga gabung tuh, ada Adriel juga. Selamat pagi, Bu Dewi. Kayaknya lagi itu Pak. Lagi baru di Ini suaranya Bu pagi. Tapi tinggal Mas Nova sama itu yang baca sama Bu Sinil ya. Oh, gimana Bu? Ibu suaranya kayak robot, Bu. Ya. Mbak. Baca. Ya, Bu. Masih, Bu. Iya. Ya. Koneksinya. Nah, ini Mas Rudi udah gabung. Siang Mas Rudi. Ya, pagi. Masih pagi nih, Bu. Bu Dewi. Masih pagi ya? Udah siang kan, bangunnya kesiangan. Iya, Bang. Gimana, Bu Dewi? Jadi, Ya, gimana, Bu? akhir minggu ini kita ini ya nerusin dengan Mas Dery ya. Ya, Bu. Ya, siap. Aplikasi, cuma mungkin Ya. kita di Jakarta aja. Mungkin nanti Siap. saya ada kegiatan di mana namanya, di Sheraton Gandaria City situ loh Mas. Oh, oke. Kalau Mas Rudi mau ikut gabung di Gandaria, ayo ditunggu. Boleh.
Kalau nggak nanti kalau memang Mas Rudi sibuk bisa pakai Vicon lah dengan Mas. Siap. Siap, Bu. Ya Bu Nur ya. Bu Nur. Ya, Bu Nur Bu. bilang ya. Bu Nur. Suaranya ada nggak? Bu. Ada Bu, tapi masih kayak robot. Bu Nur. Robot ya? Iya agak ini, agak bindeng-bindeng. Bu Nur. Ya, Yang dengan Mas Dery mungkin di Gandaria City aja ya. Sekarang ada kegiatan Pak Akbar biar bareng saya. Yang itu kayaknya Sabtu ya. Yang Sabtu kayaknya mau kita pakai yang buat FHCI aja, Bu. Ini putus-putus suara saya apa suara Bu Nur nih? Suara Bu Nur, Bu. Bu Nur Mungkin kayaknya bisa rejoin lagi mungkin Bu Nur. Keluar join dulu. lagi. Iya, Bu. iya Bu Nur masih apa namanya bindeng-bindeng. Mas Nova udah ada belum? Lagi di jalan katanya Bu, sebentar lagi gabung katanya gitu. Oh, gitu. Ya Bu Nur suaranya putus-putus ya. Bu Nur. Tadi saya belum melapor. Tadi kan Aris bicara dengan Mbak Eka. Ternyata teman-teman itu diminta Mas Dery untuk uji internal dulu. Kok nggak ada suara ya? Maaf. Bu Nur masih keluar lagi. Tinggal nunggu Mas Pranova ya. Iya Bu, tapi Mas Novanya katanya bentar Sa, masih di jalan katanya gitu. Enggak apa-apa kali ya. Mbak Eca kan udah punya data. Nanti di sini Mas Rudi. Nanti sambil nunggu Mas Pranova gitu. Kita mulai aja dulu. Iya boleh Bu. Iya, boleh Bu. Jam 11:30 soalnya. Ya. Bu Nur. Bu Nur Bu Nur udah gabung lagi belum? Bu Nur. sudah Bu, tapi belum connect audio. Oh. Bu Nur. Masih connecting Bu. Bentar. Ayah. Bu Nur sudah terkonek audionya Bu Dewi. Bu Nur udah. Bu Nur.
Halo. Ya. Belum? Ya, Bu. Ya. Ada nggak suaranya? Sudah sudah bagus. bersih. Udah Bu, bersih ya. sambil nunggu Mas Nova, mungkin kita mulai dulu aja ya. Boleh Bu. Karena kan ada Pak Rudi, ada Pak Adrian nih yang Iya, Pak Adrian juga kan di perjalanan. yang intinya di Pak Adrian malah sama Pak Rudi. Iya, Pak Adrian juga ada. Kita mulai aja ya, Bu Nur ya. Nanti kan ya baik Bu Dewi. Baiklah Bapak dan Ibu, ada Pak Rudi, Mas Adrian, yang saya hormati, serta teman-teman dari Bilmawa. Mas Adrian udah gabung ya? Mas Adrian? Adrian hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Ya, Mas Adrian, Mas Rudi, teman-teman dari Bilmawa ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat untuk hari ini dan seterusnya. Mas Adrian, Mas Rudi, ini kita minta bantuan sebenarnya ya kan terkait dengan klasterisasi. Nah, data dari tempatnya Bu Nur ini yang terkait dengan mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan memang karena kebijakan ini baru, mungkin rasanya kita juga belum pernah melakukan semacam penilaian ya. Jadi mungkin kita minta bantuan Mas Rudi sama Mas Adrian juga nih. Datanya sih mungkin Mbak Elsa juga sudah collect dari PDDT dan dari yang kita buat melalui Google Formulir ya. Cuma memang rasanya sih kalau lihat data dari perguruan tinggi itu karena kelihatannya masih macam-macam gitu loh ya, kayaknya belum masih belum mengerti maksud MBKM. belum sempurna bagaimana mereka harus memasukkan datanya ke dalam sistem. Jadi ada yang mungkin apa adanya mereka masukin aja. Ya mungkin karena ini awal baru, semester ini juga mungkin baru diterapkan di perguruan tinggi, ya mungkin begini adalah datanya. Nah, mungkin minta bantuan Mas Adrian sama Mas Rudi ya bagaimana caranya untuk menilai supaya data ini bisa dipakai acuan untuk klasterisasi. Mungkin gitu sementara Mas Rudi, Mas Adrian, Bu Nur nanti secara teknis bisa menjelaskan karena memang yang ngumpulak data ini memang Mbak Elsa, sama Bu Nur. Gitu Mas Adrian, Mas Rudi. Saya mah cuma dapat laporan Bu dari Mbak Elsa yang mungkin Bu Nur mau menyampaikan tambahan sebelum Mas Adrian atau Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Adrian, Pak Rudi, Bu Dewi, dan teman-teman. Pak Adrian, seperti yang waktu rapat sebelumnya saya sampaikan bahwa program MBKM ini kan program baru dan belum semua perguruan tinggi melaksanakan program tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang masih belum paham sepenuhnya dengan program MBKM tersebut. Ditambah lagi panduan yang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu baru diluncurkan kemarin akhir April, sekitar tanggal 29 atau 30 April gitu. Jadi memang pada saat kami meminta data ini banyak perguruan tinggi yang mempertanyakan gitu ke kami, kok kenapa udah dipakai untuk ini, sementara ini kan programnya baru, apalagi ditambah dengan masa pandemi gitu. Akhirnya saya kemarin ambil keputusan daripada kita nggak dapat data sama sekali, saya sampaikan selama ini sudah ada belum program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang ada di MBKM seperti kegiatan penelitian, KKN, saya bilang gitu. Terus kayak pertukaran mahasiswa atau asistensi mengajar. Nah, di antara mereka kalau memang sudah ada, dimasukkan aja kegiatannya. Lalu kalau memang sudah dikonversi dalam bentuk SKS, silakan dimasukkan SKS-nya berapa yang selama ini dikonversikan. Kalaupun tidak, ya tidak usah diisi. Yang penting kita mendapatkan data dulu aja gitu dari mereka, daripada mereka tidak mengisi data. Nah, saya sampaikan seperti itu. Jadi
banyak kegiatan yang memang ternyata setelah Mbak Eca lihat pun mereka asal mengisi. Terus pertama, yang kedua, ketika Mbak Eca menarik data dari PDDikti, waktu itu juga datanya masih belum lengkap. Akhirnya kita kan kebingungan karena ada perguruan tinggi yang rajin melapor, malah mereka dapat nilainya kecil. Yang tidak rajin melapor ke PDDikti dapat nilainya malah bagus. Akhirnya terus kita diskusi lagi sama Mas Pranova, sama Pak Pranova. Lalu dikirim data baru oleh Pak Pranova yang lebih lengkap. Dan terakhir baru lagi ya Mbak Eca ya, baru dapat data lagi tambahan ya Mbak Eca. Oh iya, itu sih Bu yang waktu kita di Vermont itu. Itu yang di Vermont itu ya. Tarikan dari sistem dan banyak formatnya itu kalau dirumuskan itu belum bisa kebaca, jadi harus dirapikan secara manual dulu. Nah, jadi sekarang masalahnya ini sih Bu yang terkait PT yang melaporkan itu masih banyak SKS yang diakui itu ratusan, terus juga belum paham programnya yang dilaporkan tapi udah melaporkan. Nggak bertanya ya. Dilaporkan, iya skripsi kan emang udah syaratnya, tapi itu dilaporkan gitu, syarat lulus kan. Iya. Jadi banyak juga perguruan tinggi yang mereka nggak paham ketika mengisi, tapi tidak bertanya. Jadi ya mereka asal mengisi gitu, Pak Adria. Dan jadi mungkin Mbak Eca bisa, ini Mbak Eca menjelaskan kesulitan yang Mbak Eca yang Mbak Eca hadapi, masalah-masalahnya dari data yang diberikan sama perguruan tinggi, sama data yang Mbak Eca dapat dari PDDikti, Mbak Eca. Coba. Kalau dari data yang dari PT itu sih Bu, yang keabsahan datanya kan bisa saja dari pihak PT-nya itu menginput sepengertian mereka, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti. Jadi ada yang mengalihkan dari jumlah mahasiswa. Jadi seandainya SKS-nya diakui itu 6, kemudian mahasiswa yang ikut itu ada 30, jadi jumlah SKS yang diakui mereka nginputnya di sini 30, seperti itu. Jadi kalau seandainya dimasukin ya silakan Bu Yekti. Bu Nur, mohon izin. Iya, silakan Bu Yekti. Sepertinya kalau saya melihat mungkin perguruan tinggi itu kan belum paham yang yang harus Bu Yekti, mohon maaf suaranya putus-putus Ibu, tidak jelas. Saya kirain koneksi di saya Mbak. Bu Yekti, belajarnya yang suaranya putus-putus. Isi kan kayak gitu kan Bu, sepertinya. Awal ya apa dimintanya ya Bu, sementara semester ininya juga belum berjalan. Putus-putus Bu. Putus-putus ya? Oh ya, masih putus-putus sekarang Bu? Masih? Iya. Oh ya. Ya, Bu, kalau saya melihat datanya mungkin karena perguruan tinggi belum paham ya terkait dengan Merdeka Belajar ini. Jadi kayaknya datanya terlalu awal untuk diminta, sementara mereka sendiri belum tahu yang harus dimasukkan itu yang seperti apa gitu. Saya juga setuju dengan yang disampaikan Mbak Elsa. Akhirnya data ini jadi nggak valid gitu. Nggak valid, ya betul. Iya, tidak fair kalau dijadikan kriteria untuk klasterisasi tahun ini Bu, karena belum semua yang melaksanakan. Betul. Ya, apalagi kita lagi programnya aja baru dihibahkan, belum ini. Terus semester ajaran baru juga belum mulai. Kalau misalnya kita mau melihat yang semester kemarin, sementara kemarin itu kita masih sosialisasi, juga nggak fair juga kan, Bu? Iya, betul. Makanya banyak yang protes kemarin itu, Bu. Banyak yang protes, banyak yang nggak paham. Nah, sampai saya kirimin panduan MBKM ke mereka. Agustus September ini. Iya Bu Yekti. Bu, suaranya putus-putus lagi Bu Yekti.
Ya, betul. Kalau Agustus, ya, betul. So, ya satu kurikulum yang biasa. Aduh, ya, saya tak pindah. Bu Nur. Iya, Bu Dewi. Mungkin kita bisa minta apa namanya, Mas Adrian mungkin beri kesempatan dulu ya mengenai ini bagaimana. Baru nanti mungkin bisa ditambah dari Mas Pranova atau Pak Rudi. Di sini juga udah ada. Pak Rudi kan juga membantu dalam membuat penilaian terhadap klasterisasi untuk yang di data kemahasiswaan. Jadi mungkin Mas Adrian mungkin bisa bagaimana dengan keadaan data yang ini, Mas Adrian, baiknya. Silakan Mas Adrian. Pak Adrian ada nggak ya? Oh ada tuh Pak Adrian. Adrian ada lapor. Kelihatan separuh kepalanya. Oh iya kah? Hey Mas Ferry. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya mau curhat dulu, baru selesai jam 8 tadi malam kami melakukan verifikasi data-data klasterisasi. Terus sentimen yang tadi disampaikan sama Bu Yekti kami tangkap semalam, Bu. Bahkan ketika kami menentukan indikator-indikator baru, awal-awal itu soal Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu kita juga sudah merasakan sentimen itu. Itu sebabnya kemudian bobotnya dari skala 1 sampai 100%, bobot untuk indikator-indikator baru yang kaitannya dengan Kampus Merdeka itu cuma 2%. Karena kami memahami pasti ini akan banyak masalah, datanya yang tidak valid, terus dari direktorat yang belum bisa mengartikulasikan apa itu ngukurnya gimana, definisinya seperti apa, itu pasti masih struggling. Itu ada 4 yang kayak gitu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semalam kami melihat datanya dan rekomendasinya memang kami nanti terserah pimpinan mau ngedrop atau mau dilanjutkan dengan prosentase yang 2% itu dengan harapan tahun depan atau setahun ke depan kita memperbaiki baik itu di diktinya maupun di kampusnya. Di perguruan tinggi itu memperbaiki kinerja masing-masing gitu ya Bu, termasuk kalau di dikti pendataannya, terus computingnya, terus menentukan indikatornya kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu semalam kesimpulan pertemuan kami tim. Itu kesimpulannya itu. Jadi tidak hanya di tempat kita yang sekarang kita bicarakan ini. Untuk misalnya nih jumlah prodi bekerja sama dengan Budi dan lain sebagainya itu juga datanya masih bayi gitu loh, istilahnya bayi ya, benar ya Bu ya, masih mukanya belum jelas, bentuknya ikut bapaknya atau ibunya kayak gitu, jadi masih akan bisa berubah ke depannya gitu. Nah cuman yang saya catat di sini adalah semuanya memang berangkat dari yang nggak sempurna itu. Misalnya nih Bu, ini saya mau nanya sama Mbak Eca, itu jumlah perguruan tinggi total yang melapor berapa? Kan yang kita input, yang menginput datanya kan dari prodi Mas. Total yang melaporkan prodi itu ada 23.000. Jangan prodinya, perguruan tingginya. Karena nanti ketika kita bicara klasterisasi, itu yang dilihat adalah performance dari perguruan tinggi, bukan prodi. Perguruan tingginya berapa? Kalau di atas 500 yang melaporkan itu masih lebih baik daripada ini yang lain, indikator yang lain. Indikator yang lain itu 200 sampai 300. Coba cek Mbak perguruan tingginya. Pakai pivot aja Mbak Ica. Oh iya. Pivot pakai perguruan tingginya Mbak Ica. Akademi juga masih banyak masuk ya? Iya, akademi otomatis nanti di take out tuh Bu. Iya betul.
akademi ini masih banyak yang masuk, Mas. Mas Ferry di kantor loh itu. Iya, Mas. Berani. Rajin pangkal pandai. Ada janjian BPK kemarin WA, besok Kamis mau ke kantor gitu. BPK yang di PDP. Terus ini Bu Dewi, saya jadi pengen ikut minta izin untuk bersuara juga mengenai hal ini. Jadi terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mungkin kita perlu menyepakati cut off-nya berlaku mulai kapan, Bu? Sehingga apa nih, Mas? Cut off. Jadi Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mulainya sejak kapan sih? Gitu. Ini kan perlu disepakati. Kalau waktu itu waktu rapat dengan trilateral meeting dengan Bappenas, dengan DJA, kan ditanyain capaian sekarang gimana? Saya jawab, semoga jawaban saya nggak salah ya. Waktu itu saya jawabnya begini. Jadi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu kan diluncurkannya Januari kemarin. Internet kantor jelek, Mas Ferry. Ya. Putus suaranya. Ya. Januari. Gimana? Ya, masih sosialisasi itu. Iya, diluncurkan itu kan sama kebijakan Pak Menteri, ya. Ya, betul. Sementara permennya aja kita baru merevisi itu pada bulan sekitar Februari. Februari, betul. Kan baru turun Februari permennya. Ya. Kemudian setelah itu kan kita juga baru menyusun panduan. Ya, panduannya betul. aja baru launching sekitar waktu itu bulan April. Akhir April, Bu. Ya, akhir April, Bu. Ya. Pakai patokan apa kalau cuma pada saat cut off Pak Menteri mengeluarkan kebijakan, rasanya belum bisa kan kita. Belum bisa, Bu, setelah panduan. Iya. Paling tidak pada saat panduan itu di launching mungkin ya. Belum, Bu. Waktu itu saya bilangnya bukan begitu, Bu. Gimana? Saya bilangnya program Merdeka Belajar itu akan dimulai di tahun ajaran baru 2020. Oh iya, setuju, itu betul. Implementasinya harusnya. Karena pada tahun ajaran baru itu memungkinkan menggunakan kurikulum yang Merdeka Belajar. Kalau emang yang pengen punya Merdeka Belajar, ya enggak, ya pakai kurikulum lama. Kan kayak gitu kan ya, Bu, ya Pak Ferry ya. Ya enggak begitu, Bu. Jadi harus dimulai, semua harus mulai pakai 2020, enggak boleh tidak gitu. Iya, maksudnya jadi nggak boleh pakai kurikulum lama lagi. Nggak, mahasiswa kan punya hak yang tidak mau mengambil, ya tetap bisa pakai kurikulum yang biasa, nggak harus pakai yang ngambil Merdeka Belajar kan? Enggak. Enggak gini. Jadi nggak begitu, sebetulnya perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas. Oh iya, kalau perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Karena kalau ada kata-kata boleh pakai kurikulum lama, nanti Merdeka Belajar nggak jalan. Mahasiswanya Pak Ferry maksudnya, mahasiswanya. Bu Yeki sebentar. Ya kan, bahwa perguruan tinggi itu wajib memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk menerapkan MBKM. Betul, kapan? Berarti adalah pada semester depan, karena semester ini berharap KPT-nya aja untuk panduan kurikulumnya aja kita belum selesaikan. Betul, Bu. Nah, betul sekali. Bahwa implementasinya adalah paling tidak adalah di semester depan. Semester ini ya, semester tahun baru ini. Tahun baru 2020. Rata-rata kan dimulai pada bulan September awal. Ya, saya lanjutkan ya ceritanya. Jadi waktu di trilateral meeting, saya jawabnya bahwa program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu di launching bulan Januari, kemudian persiapan dan sosialisasi sampai Juni-Juli ini, sehingga nanti Agustus September baru dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru, sehingga passing out dan passing in, passing out-nya bisa berjalan. Karena tidak mungkin mahasiswa yang sudah aktif di semester 8, semester 6, semester 4, semester 2, terus ujuk-ujuk langsung pakai ikut Merdeka Belajar.
Ya, Bu. Kemudian langsung. Ya, betul. Ya, kemudian berubah menjadi program Merdeka Belajar. Jadi kita pakai sistem passing out. Jadi kalau mahasiswa yang sudah masuk, itu mereka masih belum pakai metode Merdeka Belajar. Metode Merdeka Belajar itu berlakunya dimulai tahun ajaran baru, semester ganjil tahun ajaran baru 2020 ini. Ya, Agustus, September besok. Kalaupun kemarin itu masih tahap persiapan. Jadi saya jawabnya begitu. Kalau ditanya hasil, ya belum ada, belum dimulai. Kalau dia tanya hasilnya program Merdeka Belajar gimana sampai sekarang ini bulan Juli, Agustus, ya nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah program-program dari masing-masingnya Merdeka Belajar, tapi belum dinamain Merdeka Belajar. Misalnya magang, itu sudah ada sejak dulu. Kemudian KKN sudah ada sejak dulu, transfer kredit sudah ada sejak dulu, tapi belum dikemas sebagai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, betul. Itu mungkin cut off atau TMT terhitung mulai kapan atau passing in, passing out-nya Merdeka Belajar perlu kita sepakati dulu gitu. Kalau kita sudah sepakat nanti enak untuk bicara ke depannya. Sehingga sekarang ini sebelum kita masuk ke semester ganjil 2020 atau tahun ajaran baru, kita perlu punya baseline. Baseline dari Merdeka Belajar titik nolnya itu gimana kondisinya, sehingga nanti akhir semester besok, akhir tahun, semester ganjil ini kita sudah bisa melihat progresnya. Cara melihat baseline-nya adalah item-item yang ada di bawah 8 kegiatan pilihan Merdeka Belajar itu kita hitung sekarang. Ada berapa sih yang menjalankan program transfer kredit, ada berapa yang menjalankan KKN, ada berapa yang menjalankan magang. Nah, itu kita hitung sekarang sebagai baseline program Merdeka Belajar. Sehingga nanti kita bisa mengukur perbandingan progresnya. Mungkin itu, Bu, saya. Itu benar, Mas Ferry. Itulah makanya kenapa kami kan sedang mengembangkan untuk aplikasi MBKM. Mungkin nanti Mas Rudi atau Mas Pranova lebih jauh bisa menjelaskan mengenai aplikasi tersebut. Jadi, jika memang dimulainya pada semester awal ini, paling tidak jika aplikasi ini juga bisa digunakan bersamaan dengan semester awal ini, jadi semua itu akan masuk ke dalam aplikasi yang sedang kita bangun itu, ceritanya begitu. Mungkin Mas Rudi atau Mas Tompa bisa menambahkan ya Mas mengenai bagaimana supaya semua yang perguruan tinggi yang sudah melaksanakan MBKM ini kita juga punya data. Gitu ya Mas Rudi ya, Mas Nova. Izin Bu Dewi, pertanyaan saya soal jumlah perguruan tinggi yang melapor belum dijawab sama Eca. Iya, Eca lagi sedang ini Mas Adrian. Tadi karena lagi ngobrol, ini Mas tadi udah coba di pivot. Cuman kan kemarin kita ngedatanya itu PT itu menginput nama PT-nya masing-masing. Jadi kalau seandainya ada beda spasi, kurang huruf 1, itu dihitungnya satu PT padahal namanya itu sama. Jadi nggak valid juga ini. Nggak bisa pakai kode dikti. Emang nggak pakai kode PT dikti? Kemarin udah kita minta input kode. Nah, kodenya itu juga ngaco. Tuh, nomor HP dimasukin. Aduh. Permisi interupsi. Ini kolom chatnya belum disable ya? Mbak Dila hostnya. Oh iya. Kok disable? Habis dipakai sosialisasi kayaknya. Bisa akunnya. Udah tuh, bisa. udah tuh. Coba buktikan kirim ini presensinya. Mbak Eca, Bu Dewi, Mas Ferry, dan Bu Yekti, dan Bu Nur Masyitoh. Kalau jadi kita tuh sebenarnya patokannya sama kode di PD Dikti ya, itu yang paling gampang ya. Kalau lu ngetik yang salah-salah gitu ya, nanti kita menggabungkan sama sama tabelnya kita juga susah nanti ya. Betul. Harusnya memang diintegrasikan sama PD Dikti sejak awal, jadi teman-teman itu ketika sign in ngisi udah otomatis terisi. Cuman either way, roughly aja Mbak Eca, kira-kira
di atas 500 atau tidak? Kira-kira Mbak Eca. Roughly aja. Gimana ya? Ini kalau dari sini ada sekitar 500-an, Bu. 599. Cuman karena ada yang sama-sama ya. Double-double ya. Cuman beda. penulisannya beda. Betul. Iya, dari kode PT. Oke. Itu berarti dari sisi comparability itu masih bisa didorong. Itu saya mencoba mengolah satu-satu terlebih dahulu ya. Itu terus kemudian tadi saya melihat itu datanya bagus banget sampai jumlah kredit yang ditawarkan, gini-gini segala macam. Saya setuju sama Mas Ferry tadi bahwa kita itu perlu punya baseline. Jadi awal itu kita mungkin data-data yang bagus itu untuk verifikasi saja. Yang kita hitung adalah jumlah prodinya saja. So, kayak misalnya gini, dan Ibu dulu kerjasama perguruan tinggi itu waktu pertama kali masuk sebagai salah satu indikator klasterisasi, itu yang dihitung jumlah MOU, MOA, dan implementing arrangement-nya doang. Padahal datanya kaya, banyak di dalamnya ada prodinya, apa saja yang bekerja sama, jenis kerjasamanya, tapi yang kita gunakan cuma itu doang. Jadi karena saya belum setuju berani sama untuk menjustifikasi dari situ ya Pak ya. Exactly. Tadi Mas Ferry tadi bilang kita perlu baseline-nya dulu. Kita perlu memetakan terlebih dahulu potensi kampus Merdeka. Ini ya, jadi klasterisasi itu nggak cuma sekedar mengklaster perguruan tinggi, tapi untuk kita, untuk Belmawa itu nanti jadi punya baseline. Oh, ternyata 500 something perguruan tinggi ini sudah punya cikal bakal kampus Merdeka. Perdebatannya sudah tidak lagi cut off-nya kapan sebenarnya. Untuk yang posisi ini, itu nanti untuk policy ya, itu justru itu nanti sebagai dasar pengambilan kebijakan di Belmawa ketika kita sudah lihat datanya, oh gini, tapi kita tetap harus mengkontrol faktor perguruan tinggi besar banyak yang belum melakukan pelaporan. Saya yakin ini perguruan tinggi besar belum banyak melaporkan. UI, ITB, UGM, itu justru yang harus dikontrol itu dulu. Mohon dicek apakah mereka melapor. Nah, kalau mereka tidak melapor, itu nanti laporan ke Pak Direktur, ke Pak Dirjen, itu lebih enak ngomongnya. Pak, mohon izin, data sudah ada, tapi perguruan tinggi yang besar-besar ini tidak melapor. Klasterisasi sepanjang sejarah saya menghandle sejak tahun 2015, ketika 3 perguruan tinggi itu nggak nongol, itu pimpinan langsung deg-degan nggak karuan. Langsung mereka akan mempertimbangkan ulang. Karena kalau diumumkan langsung heboh ya Pak. Nah, ya toh, yang paling heboh siapa Bu Yekti biasanya? Ayo Mas Ferry. Mas Ferry jawab. Yang biasanya paling heboh siapa? UI, ITB, UGM. Udah, cuma 3 itu aja. Betul, iya betul. Dan ini parah loh. Abdimas, ya, penilaian Abdimas, kinerja penelitian, dan sitasi, terus paten, inovasi, 3 perguruan tinggi ini tercecer loh. Masalahnya adalah klasterisasi ini kan kuncinya di data toh Mas Ferry dan Bu Dewi. Kalau perguruan tinggi nggak melapor, mereka nggak dinilai. Iya betul. Jadi intinya, kalaupun makanya ini saya termasuk yang positive thinking, Bu, tetap didorong saja walaupun bobotnya di 2%, karena ini buat kita itu kita punya baseline seperti yang disampaikan oleh Mas Ferry. Jadi ke depan kita tahu, Mas Ferry tadi sudah menyampaikan bahwa semua program di dalam Kampus Merdeka itu sudah dilakukan sama perguruan tinggi. Saya punya datanya. Saya malah punya datanya berapa perguruan tinggi yang sudah punya kredit transfer, Mas Ferry. Kredit transfer internasional, kredit transfer internasional. Mas Ferry bahkan sudah mengelola program Permata. Benar nggak? Program Permata benar toh Mas Ferry? Ya. Lurus Bapak, lurus. Nah, program Permata itu kan Kampus Merdeka, Mas Ferry. Iya, betul. Iya, jadi tadi yang disampaikan, yang diperdebatkan oleh Bapak dan Ibu-Ibu tadi, itu hanya narasi yang kita perdebatkan. Tapi kita sudah melakukan ini 15 tahun ke belakang, itu kita sudah melakukan ini. Hanya kemudian sekarang dinarasikan, dibikin, Merdeka Belajar. Ya, maaf kata-kata saya ya, jadi propaganda, jadi kampanyenya gitu, nggih. Tapi itu hal yang sangat positif menurut saya. Nah, cuman kita jangan berkecil hati di situ, Bu Yekti, bahwa enggak, ini justru saya setuju banget sama Mas Ferry bahwa ini jadi baseline.
Jadi tetap didorong, tapi mungkin cara menilainya nggak usah sophisticated sampai harus mempertingkatkan kredit yang ditempuh, yang diberikan berapa lama, itu jangan dulu. Tapi kita melihat ke berapa prodi besarnya yang sudah dulu ya, melaksanakannya makronya dulu. ya, Iya, prodi yang misalnya, nanti cara menilainya pakai setelah di ini pakai persentil terserah 90, 95, 99 yang paling dirasa paling apa namanya saat ini mencerminkan kondisi yang sekarang, misalnya jumlah prodi ya Bu ya, jumlah prodi kalau di atas 10 nanti kalau ketemu persentalnya yang prodi satu perguruan tinggi yang 10 prodinya sudah melakukan kampus merdeka itu nilainya 4 terus turun ke bawah gitu dulu aja. Jadi Mas Adriel, jadi gini, dengan data yang kita punya sekarang ini, ya kan Mas, kita coba menghitungnya adalah berdasarkan prodi ya kan, prodi yang sudah menjalankan menerapkan MBKM lah istilahnya gitu ya. Nanti tinggal berapa tadi kita peringkatannya bahwa misalnya 10 bisa dikategorikan misalnya dengan nilai 5 atau 4 gitu kan. Misalnya. Nah, begitu kan. Pak Adrian, punten. Kalau jumlah prodi dengan klasterisasi atau dengan pembagian seperti itu kan masing-masing perguruan tinggi jumlah prodinya berbeda, Pak. Makanya itu dikasih batas. Jadi pertimbangan juga, nggih, makanya misalnya misalnya ada perguruan tinggi yang memang besar, kan otomatis prodinya banyak kan kayak gitu. Ya, Ibu, nanti kan Ibu di ini Bu, di private nih jumlahnya masing-masing perguruan tinggi prodi yang sudah melakukan berapa, nanti diambil persentil 95, 975, 99 monggo, serah. Nanti kan kelihatan angka tertingginya berapa, Bu. Nanti suggestion dari persentil itu diambil. Misalnya ini, saya ngasih contoh, nggih. Saya ngasih contoh untuk yang ngitung jumlah itu adalah, sebentar, tak lihat dulu. Jumlah bukan kerjasama, mahasiswa asing, Bu. Mahasiswa asing ya Bu, itu kita menggunakan persentil ya, bukan mahasiswa asing bergelar dan non gelar yang ada di perguruan tinggi Indonesia kita pakai persentil 97,5, itu angkanya di 44. Artinya perguruan tinggi yang punya 44 mahasiswa asing ke atas itu nilainya 4. Itu jadi kita nyebar tuh Bu, jadi gapnya luar biasa Bu. Ada berapa ini? Ada 479 perguruan tinggi yang melaporkan, lebih. Ada 567 perguruan tinggi yang punya mahasiswa asing, itu tapi gapnya tinggi, ada yang 1.900 jumlahnya, ada yang cuman 50. Puluhan, ada yang ya. Itu jadi variasinya banyak. Betul. Nah, kita ambil persentil 97,5. Kalau 99 itu nanti yang nilainya otomatis turun, yang 4 cuma sedikit. Nah, ini 97,5 ini harga damainya. Jadi kalau perguruan tinggi punya 50 mahasiswa asing ke atas nilainya 4, kalau di bawah itu turun proporsional. Ya, itu kalau jumlah. Kalau jumlah ngitungnya yang damai itu pakai itu. Kami pakai itu semua. Karena concern yang sama kayak Bu Yekti tadi, kalau prodinya sedikit itu makanya kita nggak menggunakan rasio kalau ini. Ya, tapi monggo silakan. Kalau mau dirasiokan juga boleh. Dirasiokan juga boleh. Kalau ini contoh misalnya kami sedang menghitung kerjasama yang dilakukan prodi dengan Budi segala macam, kita persentasekan Bu. Kita persentasekan. Jadi prodi nanti misalnya kita cari yang paling pas lah nggih Pak nggih untuk menghitung itu nggih. Paling bijak lah ya. Ya. Nah, data-data yang bagus tadi Bu Yekti, Bu Dewi, Mas Ferry, Bu Masyito sama Pak Rudi, data yang bagus tadi itu kita gunakan saat ini untuk verifikasi terlebih dahulu saja. Karena kan tidak ada upload dokumen segala macam kan ya, dan kita nggak punya waktu untuk memverifikasi dokumennya, jadi itu untuk memverifikasi. Jadi prodi ini sudah melaksanakan jumlah mahasiswanya, mungkin tadi saya sempat lihat jumlah SKS-nya, terus apanya itu untuk verifikasi, oh ternyata ini benar. Kalau yang kosong tidak ada keterangannya, di-omit saja. Itu artinya tidak lengkap laporannya. Gitu. Mungkin dari pendekatannya dari situ ya Bu ya. Oh ini laporannya lengkap sampai ke ujung lengkap. Ini kita bisa kita diolah datanya. Bisa dihitung. Tapi kalau yang kosong
silakan diatur dari 8 field yang harusnya terisi, ternyata yang terisi cuma 5 atau 3 gitu. Oh, ini nggak memenuhi syarat, hapus. Tapi kalau yang 6, yang 2 tidak terisi dan biasa tidak penting, tidak terlalu penting sebagai verifikasi, boleh dipertahankan. Monggo, silakan. Berarti kita tentukan ininya dulu nggih Pak, di situ nggih. Kira-kira data yang wajib harus ada yang mana gitu nggih. Monggo, iya silakan. Kriterianya ditentukan Bu, monggo. Tapi kalau saran saya, kalau melihat data dan kayak gitu, saran saya dihitung prodinya dulu dengan pertimbangan yang tadi disampaikan Mas Ferry, karena kita belum ada hasilnya. Tapi kita bisa memetakan. Kita bisa memetakan terlebih dahulu. Tinggal nanti Belmawa bisa menggunakan hasil pengukuran yang sekarang ini untuk menentukan program apapun yang kaitannya dengan Kampus Merdeka di tahun-tahun ke depan. Let's say misalnya ngasih grant untuk capacity building penyelenggaraan Kampus Merdeka, itu yang ditunjuk, ya itu perguruan tinggi itu. Sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. Benar nggak perguruan tinggi yang melaporkan dan nilainya bagus ini sudah benar-benar melakukan itu bisa juga jadi atau bumerang. hanya menyampaikan data aja. Ya, kalau ternyata hasilnya baik, jadi bumerang buat mereka. Kalau mereka palsu ya Bu ya, memalsukan data, ternyata belum ada grant untuk capacity building, mereka tidak termasuk yang bisa dapat. Kan bisa juga tuh Bu. Iya. Rasain, baik, makanya Pak Adrian. jangan lapor yang enggak gitu. Betul. Ya. Baik Pak Adrian, nih apa yang Pak Adrian sampaikan, kami udah bisa menangkap ya. Artinya, cuman permasalahannya ini kan datanya memang pertama masih berantakan. Makanya waktu ketika kita diminta untuk mengambil data, waktu itu kami yang menyambut baik. Karena memang kebetulan kami juga membutuhkan kan data-data tersebut. Makanya kenapa juga SKS kalian kita masukkan gitu. Sambil kita istilahnya melakukan survei lah. Dan perguruan tinggi pasti akan mengikut gitu kan. Karena dengan alasan klasterisasi. Nah, kami udah bisa menangkap nih kemauan apa yang disampaikan oleh Pak Adrian. Artinya nanti kita menghitungnya berdasarkan prodi gitu kan. Nah, kebetulan di sini kan juga ada Pak Rudi. Nah, mungkin nanti untuk perhitungannya karena memang jumlah data yang sangat banyak dan juga kondisi data yang masih berantakan, mungkin nanti kami dengan Pak Rudi akan mencoba untuk menghitung ya Pak Rudi. Kami mungkin nanti minta mohon bantuan Pak Rudi. Sembari kita perbaiki datanya yang masih berantakan ini, supaya nanti bisa kita perhitungkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian, Pak Rudi. Kebetulan nanti kan kita akan pertemuan, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Jadi kalau kita lihat data yang sudah masuk, ini kan memang masih kotor Bu ya. Jadi PR-nya yang pertama itu kan kita harus melakukan cleansing data terkait dengan kode perguruan tinggi ya supaya match. Kemudian untuk indikator tadi Pak Adrian tadi udah menjelaskan kan bisa kita menghitung prodi atau kalau saya usul ya Bu kalau memang boleh. Kalau kita pengen lebih generik lagi mungkin penilaiannya kita bisa berdasarkan jenis kegiatan yang sudah dilakukan gitu Bu. Kan dari 8 dari 8 satu perguruan itu tinggi ada hanya melakukan 4 atau hanya betul. melakukan 5. Nah, itu mungkin lebih general lagi sebagai baseline. Sebagai usul aja sih. Cuma nanti ya kita lihat lagi datanya. Mungkin ya sementara sih itu Bu, kalau saya lihat dari datanya memang harus cleansing dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi. Setuju Pak, setuju. Jadi ada 2 ya selain prodi, ada bentuk kegiatan ya. Betul. Ya, betul, jadi indikatornya bisa kita beberapa indikator kita tambah. Itu aja Bu, terima kasih. Iya. Baik, makasih banyak Pak Rudi atas masukannya. Mungkin pertemuan kita kali ini sudah bisa ditarik kesimpulannya ya, bahwa nanti kami akan menindaklanjutinya dengan Pak Rudi. Cuma mungkin sebenarnya kita kali ini untuk supaya Pak Adrian tuh tahu posisi kita memang masih dalam kesulitan dalam penghitungan indikatornya Pak Adrian. Baik Bu Dewi, Bu Dewi mungkin udah bisa ditutup Bu karena udah. Ya, Mas Adrian, terima kasih nih atas masukannya. Jadi memang seperti inilah data yang kita punya. Mungkin nanti sebelum dengan ke Mas Rudi, Mas Pranova masih gabung ya, Mas Pranova ya? Masih Bu. Ya, Mas Nova, mungkin nanti saya minta bantuan Mas Nova. Mas Nova akan banyak disibukkan oleh Mbak Elsa terkait data-data yang kita punya ini dikaitkan dengan yang ada di PD Dikti mungkin Mas Nova ya.
Jadi sebelum nanti kita bertemu dengan Mas Rudi lagi untuk menentukan penilaiannya, mungkin Mbak Elsa akan berhubungan dengan Mas Nova untuk terkait dengan di PDDiktinya dulu ya Mas. Komunikasi, jangan berhubungan. Bu Dewi ada yang cemburu, Bu Dewi. Ada yang cemburu. Ada apa? Mbak Eca berkomunikasi dengan Mas Pranova, jangan berhubungan, berkomunikasi. Oh, gitu ya. Artinya beda loh. Ini pikiran yang lain yang pada tidak semestinya. Kalau saya normalnya berkomunikasi loh. Kalau Bu Dewi positif thinking, Bu. Kan terkait dengan data. Ini soalnya yang dibicarakan hubungannya dengan data, bukan dengan yang lain. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua. Ya Bu Dewi. Terima kasih Pak Rudi, Mas Nova, Pak Ferry. Mungkin hari ini pertemuan kita di sini dulu sambil nanti Mbak Elsa akan merapikan datanya sebelum kita bertemu lagi dengan Pak Rudi. Bu Nur, saya rasa pertemuan kita semuanya terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, usul Bu Dewi. Ya. Berarti setelah urusan klasterisasi, ini kita perlu menyusun baseline Merdeka Belajar, Bu. Boleh, Pak. Nanti klasterisasi diselesaikan dulu. Saya mau menyelesaikan PT-nya dulu, Mas. Ini tinggal sedikit lagi. Jadi banyak PR-nya banyak nih Mas Adriel juga. Mas Adriel makasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Makasih Pak Adria. Mas Nova. Mas Nova ini berhubungan, maksudnya bukan berhubungan yang lain-lain loh, Mas. Siap, Bu. Saya juga takut. Nanti saya bisa dimarahin sama yang di rumah ini. Ya, Bu, siap. Aman, Bu. Elsa mah aman. Iya. Pranova. Jadi Mbak Elsa tolong nanti data Pak Ferry ini. Pranova data 2018 1 Pranova. Ini kok pada jadi beri. Tadi pada ketawa itu kenapa? Saya pikir. Mbak Elsa jadi data ini tolong di. Izin ya Bu, kami. Ya baik, terima kasih. Ya Mas. baik. Ya, Bu. Ya izin Mas Nova. Link presentasinya menyusul ya. Ya, Mas Ferry sebelum live. Ya. Mas Ferry sebelum ya, live. Itu kalau yang data BPK itu kan dia kan resmi kalau BPK itu dengan berita acara kalau wawancara, Mas. Iya. Kalau dilihat pertanyaan-pertanyaan itu kan levelnya level kebijakan semua. Iya, level direktur itu. Ya benar, Pak Joko juga tadi menginformasikan bahwa sebaiknya memang eselon 2 sepertinya Mbak Dewi, jadi nanti dikomunikasikan saja. Saya juga sedang koordinasi dengan Pak Ferry karena kalau lihat dari pertanyaannya semuanya adalah level kebijakan dan sebenarnya banyaknya di Setjen, bukan di level direktorat, Mas. Iya. Ya memang ada beberapa yang ada kaitannya, kita akan menjawab yang kira-kira kita memang sesuai dengan kebijakan Pak Menterinya di kita tuh berubahnya di mana. Nah mungkin itu yang kita bisa jawab di poin antara poin 6, 7, 8 gitu nggak salah. Paling itu aja Mas Bari. Kita lagi coba kumpulkan, mungkin nanti siang ini bisa dikolek sama teman-teman. Itu yang dengan yang BPK. Kemudian ini kan juga Bu Rusi kan dikejar-kejar sama Bu Sesditjen terkait dengan tambahan anggaran yang dari tahun depan. Dan abadi. Ini diminta jam 12 ini. Nah, itu kan diminta TOR sama RAB. Ya kan, nah sebenarnya semuanya ranahnya tempatnya kemahasiswaan, tapi sepertinya Pak Kinonya kayaknya udah males kayak nama-nama anggaran kayaknya. Padahal semua cocokkan di tempat Pak Kino karena terkait dengan padat karya itu kan berarti kan dengan KKN Bina Desa bisa. 3T juga kan kemarin di tempat Pak Kino, terus ada satu lagi IP kuliah sama apa gitu. Nah, itu sebenarnya ranahnya. Kalau Pak Kino nggak semangat, lempar ke Fajar. Fajar semangat kalau soal itu. Nah ini saya tadi udah bilang sama Bu Lucy, coba ke Pak Fajar atau Mbak Dani,
nanti biar kita bantu dari Mbak Lita, biar kontennya kan dulu yang nanganin pernah ada Lita sebagian. Lita sih siap-siap aja, dia lagi cari bahannya. Iya. Tapi dia lagi perjalanan ke Jogja soalnya. Iya. Itu yang penting itu ya Mas, 2 itu. Jadi mungkin yang BPK nanti arahnya adalah level Pak Direktur. Tapi kita bantu support apa yang bisa kita jawab, tapi bukan dari sisi kebijakan ya Mas. Iya. Hanya perubahan karena pandemi COVID yang berubah di kita apanya. Nah itu yang paling bisa kita jawab. Ya kalau ini kan ada 3 tim BPK ya sekarang. Yang janjian dengan saya hari ini itu tim BPK PEDP. Tim yang memeriksa loan. Ya, karena memang yang itu masuknya di Setdijen. Ya, kalau yang tim BPK yang minta wawancara, kalau memang harus hari ini dan saya yang menemui ya, kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya saya jawab tidak tahu gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah saya punya jawaban nanti saya kirim ke Mas Ferry. Biar Mas Ferry punya gambaran jawabnya untuk yang bukan di level kebijakan ini loh. Gitu. Ya ini kan yang tim BPK yang ketiga. Kalau yang tim BPK yang kedua yang kemarin pagi itu. Data. Ya, data kan itu, udah nggak ngontak lagi kan, udah dikirim datanya udah dikirim. Ya. Oke, Mas. Mbak Elsa, ya makasih Bang. Mbak Elsa, jadi nanti Mbak Elsa yang sekarang ini tindak lanjutnya adalah data yang Mbak Elsa punya disinkronkan dengan PDDT melalui Mas Pranova. Nanti setelah datanya sudah sinkron dengan di PDDT, baru kita ketemu lagi, kirim dulu ke Pak Mas Rudi, biar Mas Rudi lihat. Nanti Mas Rudi punya gambaran dulu nih Mbak sebelum ketemu, sebelum kita rapat lagi. Mas Rudi udah punya gambaran, oh ya caranya seperti ini. Nah pada saat ketemu udah langsung Mas Rudi punya gambaran, dia udah tinggal kita tentukan gitu Mbak, gitu ya, supaya nanti pertemuan berikutnya nggak mentah lagi. Mbak Eca. Mungkin nanti minta ini Mbak Eca ke Mas Novanya tuh data ini dulu aja. Ini karena masih dasarnya kita udah belum rapi terkait kode dan nama PT. Kalau itu udah rapi sebenarnya nanti ke yang lainnya tuh enak. Kalau tadi saya lihat kan butuh dicocokkan dulu antara kode PT dan nama. Paling kalau usul saya nanti nama kan kita kodenya udah berantakan banget ya, agak sulit. Ya. Makanya disinkronkan dengan data PDDT di Mas kita. Iya, maksudnya di Excel-nya tuh namanya belum ini Bu, karena kalau itu belum dirapikan, mau disinkronkannya pakai apa gitu Bu. Nah makanya nanti kita bagi 2 aja Mbak Ica. Ya, rapihin nama dulu, terus nanti minta data. Nanti coba hubungin Mas Nova apa yang perlu disinkronkan dengan PDDT supaya sama gitu. Mas Dipta, Bu Dewi itu udah baik banget, minta tolong Mas Nova. Iya, jangan sampai Eca nggak mandi-mandi lagi. Bukan Bu, masalahnya 23.000 tuh ya bukan ini. Itu kalau hanya tadi kita kasih kayak gitu tuh nyiksa orang. Iya, gini aja nanti kita coba kalau dia punya cara untuk merapikannya kan. Iya. boleh. Yang biasa berhubungan dengan data kan, kalau dari PDDT. Mereka punya caranya daripada kita manual. Iya, benar. Ya, coba Mbak Eca nanti ya itu tadi berhubungan lagi kan, jadi lagi berkomunikasi Bu kata Pak Ferry. Ya, berkomunikasi dengan Mas Pranova. Ini loh Mas Nova, saya punya data ini. Kalau perlu kirim aja datanya yang Mbak Eca punya ke Nova. Nanti Mas Nova kan lihat, oh ini gini-gini. Nanti kan akan ada solusinya. Makanya tuh mau atau misalnya Mas Pranova bisa dia punya cara cepat. Oh udah untuk sama DPDDT caranya gini ya, dia yang mau ngolah silakan gitu loh. Nanti Mbak Eca tinggal dapat hasilnya malah kan gitu. Kalau dia punya cara cepat ya kan kita nggak ngerti ya. Mungkin nanti Mbak Eca tolong berhubungan lagi. Tolong Mbak Eca dengan Mas Nova dulu deh. Terus Mas Dipta sama Bu Nur saya minta biasanya mereka itu punya ini Bude punya cara yang cepat yang kita nggak tahu. Justru itu makanya datanya dikirim dulu aja ke Nova. Kemudian Mas Dipta sama Bu Nur saya minta jawaban yang DPR bisa disegerakan ya. DPR Mas Dipta mungkin yang tadi yang tadi BPK kali. Yang BPK. Iya. Jadi mungkin gini Mas Dipta, saya tadi udah bicara sama Mas Sujud. Mas Sujud juga punya jawabannya. Nanti tolong digabung. Kemudian di tempatnya Mbak Lita itu mungkin Mas Agus kali ya. Kalau bisa memang siang ini sudah punya, tolong
kirim dong Mas Dipta. Boleh Bu. Tadi yang nomor 6 udah coba saya lengkapi dari Bu Nur. Ntar yang lain coba saya minta yang lain. Ya, yang pokoknya yang bukan level kebijakan, kita coba kan di situ kan ada pertanyaan apa yang berubah dari program-program terkait dengan adanya COVID kan, dengan kebijakan penanganan COVID kan. Ya udah kita jawab aja yang kita punya gitu. Nanti soalnya ini burusinya udah uring-uringan udah nanyain terus. Kasihan. Udah ada Bu. Ya sudah kalau ada tolong digabung Mas. Mas Dipta tolong digabung dengan Mas Suju. Yang nomor 6 doang Bu. Ya pokoknya emang yang nomor 6 Mas. Yang bisa kita jawab aja. Sama digabung sama Mas Sujud sama Mas Agus dong. Siap Bu. Nanti coba saya tanya ke mereka ya. Iya. Tapi mereka udah dikasih itunya kan Bu ya, Mas Agus, pertanyaannya sudah dikasih kan ya? Sudah melalui Balita. Mas Ferry, yang apa pertanyaan BPK mungkin kalau yang tempat Bu Retno sama tempatnya Pak siapa? Pak Kino, tolong Pak Ferry minta ya ke mereka ya. Iya, belum pada jawab. Mas Ferry ingatkan aja di apa namanya di WA-nya langsung aja. Biar maksudnya gini, kalau di tempatnya Pak Kino kan perubahannya apa, di tempatnya Bu penjaminan mutu apa, kan mereka yang tahu kan. Ya. Nanti tinggal Mas Ferry tinggal gabungin lagi. Nanti saya kirim yang punya pembelajaran. Gitu ya Mas? Ya Bu. Oke, makasih ya. Udah ya Bu Nur. Bu Dewi, ntar dulu masih mau nanya lagi. Yang buat besok berarti kita agendanya 3. FHCI, terus yang uji coba teman-teman internal sama jadi gini Bu Nur. Kan FHCI uji coba satu lagi apa? KPT. KPT. Tapi kalau KPT kayaknya terpisah aja ya Bu. Iya, supaya jadi lebih nyaman ya. KPT itu kan undangannya kan KPT judulnya kan. Terserah Bu Nur mau pakai di sana misalnya Sabtu Minggunya supaya kita bisa cover teman-teman. Kalau di Zoom itu kan hanya terbatas 4 orang Bu. Kalau di hotel kan bisa ikut terlibat semuanya, maksud saya gitu. Nanti tinggal tempatnya aja apakah yang misalnya Sabtu Minggu itu adalah KPT, Jumat Sabtunya berarti kan yang aplikasi. Nah aplikasi itu undangannya 1 aja. Tapi kita punya 2 event kegiatan. Nanti ya udah dengan ini selesai ya selesai, kita tinggal lanjutin dengan yang timnya Mas Terry gitu maksud saya. Ya. Berarti FHCI tetap ya? FHCI ya? Sebenarnya kalau FHCI itu nggak besok sekarang dulu nggak apa-apa Bu. Oh kenapa? Gitu. Karena kan kita juga sebenarnya kan yang penting itu ada di kitanya Bu. Kalau mereka kan mereka udah, soalnya untuk semester ini mereka udah jalan. Kita hanya tinggal bisa menarik data, mereka udah nggak bisa ngubah. Kita hanya kan rencananya kemarin mau ada pertemuan lagi tuh hasil polanya. Iya. Cuma kalau di RHCI dari RHCI itu mereka tuh semester ini mereka tuh sudah selesai. Mahasiswa itu langsung udah magang ke perusahaan. Jadi kita hanya tinggal bisa mereka akan bisa merubah lagi, kita yang menarik data dari mereka. Nah itu nanti tinggal kesiapan dari tempatnya Mas Rudi sama Mas Dery. Ya, baik. Kalau begitu berarti besok cuma 2 aja ya Bu? 2 aja ya? Yang uji coba internal sama untuk KPT ya? Iya, soalnya kalau dengan FJ percuma. Nggak ada yang signifikan lagi gitu, yang kita dapat. Kan tinggal tergantung besok kita tanya sama Mas Dery sama Mas Rudi. Kemarin kan nggak ada Mas Rudi kan? Kalau misalnya ini loh FHCI udah punya data ini nih, nggak bisa ngubah lagi karena udah jalan nih semester ini. Tinggal kita bisa dari sisi mananya yang kita mau ambil, yang besok nanya gitu dulu. Iya. Ya, Mas Didi jangan lupa dihubungin. Iya, baik Bu. Ya. Makasih Bu Dewi. Berarti kan ini hari apa sih sekarang? Kamis ya? Kamis. Berarti besok Jumat ya? Besok kan? Iya, besok malam berarti malamnya. Kita nanti Mbak kalau memang udah oke tempatnya dan sebagainya infoin ya Bu. Ya baik Bu. Kalau ada opsi mungkin saya juga mau nginep aja di sana biar nggak bolak-balik. Kalau di rumah Mbaknya belum pulang soalnya. Mbak Sisil yang pesan hotel. Coba tanya sama tempatnya Mas Akbar.
Siapa yang pesen hotel? Saya nggak tahu. Di itu di Sheraton Gandaria City. Iya. Ya baik Bu Dewi, nanti saya kontak Mbak Sisi. Ya, makasih banyak Bu Dewi, makasih semuanya. Makasih Bu, makasih Pak Ferry. Pak Ferry, makasih banyak. Makasih. Pak Jovi, Bu Yekti. Makasih Bu Nur, makasih Bu Dewi. Makasih Bu Yekti. Makasih. Saya jelek Bu Nur. Iya, tadi saya Bu.